Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, "Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya." Ketika malaikat ketujuh meniup sangkakalanya sebagai tanda bahwa celaka ketiga akan segera dilaksanakan, terdengarlah suara nyaring di sorga. Dengan penuh sukacita, para malaikat mengagungkan Tuhan Sang Raja alam semesta yang akan segera bertindak mengalahkan binatang yang telah keluar dari jurang maut itu, yang tidak lain adalah dunia antikris. Mendengar seruan itu, ke-24 tua-tua yang duduk di atas tahta di sekeliling tahta Allah, yang tidak lain adalah orang-orang percaya di segala tempat dan zaman, tersungkur menyembah Allah. Mereka semua mengucap syukur karena yang pertama, Tuhan akan segera melaksanakan penghakiman bagi semua bangsa yang dengan penuh kemarahan telah menyalibkan Tuhan Yesus dan menganiaya saksi-saksinya. Yang kedua, mereka mengucap syukur karena Tuhan akan segera memberi upah bagi orang-orang percaya yang setia sampai mati, sesuai dengan yang Dia janjikan kepada ketujuh jemaat sebagai simbol dari semua orang percaya di segala tempat dan zaman. Yang ketiga, mereka mengucap syukur karena bait suci Allah yang di sorga terbuka, dan tabut perjanjian sebagai simbol tahta Allah terlihat. Semua itu mengingatkan kita kepada tirai penutup ruang Maha Kudus yang terbelah dari atas ke bawah pada saat Tuhan Yesus disalibkan, sebagai simbol bahwa melalui salib Kristus, jalan masuk ke hadirat Allah telah terbuka bagi setiap orang percaya. Sejak itu, orang percaya tidak membutuhkan imam manusia lagi sebagai pengantara antara kita dengan Allah, karena Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara kita. Segera terjadi kilat, deru guruh, gempa bumi, dan hujan es lebat. Semua itu merupakan simbol dari murka Allah yang dicurahkan dengan hebat ke atas antikris dan para pengikutnya di segala tempat dan zaman. Itulah gambaran dari apa yang akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang kembali. Semua itu diperlihatkan kepada kita agar kita tidak takut dan menjadi lemah ketika menghadapi tantangan iman. Sebab kita tahu bahwa semua itu hanya sementara. Tuhan Sang Perancang segala sesuatu itu tahu apa yang terbaik bagi kita, dan Dia tidak pernah membiarkan kita menghadapi semua itu sendirian. Dia selalu ada bagi kita, bahkan menggendong kita ketika kita tidak mampu lagi berjalan. Karena itu, walau tertatih-tatih dan penuh air mata, mari kita terus berjalan maju bersama Dia sampai Dia berkata cukup dan membawa kita pulang ke rumahnya yang kekal. Amin.